Berita hot hari ini datang dari Lee Jong Hun, penyanyi sekaligus presenter asal Korea Selatan berusia 34 tahun ini ikut menanggapi video viral yang memperlihatkan pria Korea merendahkan orang Indonesia dalam percakapan online dengan Indah Asmigianti, YouTuber asal Indonesia. Do you know that I record this conversation so I can upload that you curse Indonesian people? And you've said that. Okay. I don't care, you know. Yeah, I don't I care. still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What more what? Upper. Upper like great in things like On that? the position Okay. Okay. in many things, GDP, economy, Oh. Okay. everything. Yeah. Yeah. Oh, You're gonna be so famous in I don't care, Indonesia. you know, I don't Oh yeah, care, you know. just said it's okay to I don't upload it though. fucking Okay, care. I will upload it and I will Just show leave me. you You just told how me that Indonesian. you're gonna upload it in the YouTube, man. I'm Yeah. so scared. Mantan personil boyband hits ini menilai pemuda Korea yang menyebut orang Korea berada di atas orang Indonesia dalam segala aspek itu tidak berpikir dengan benar. Lee juga sebagai orang Korea yang tinggal di Indonesia merasa malu hingga netizen Indonesia memberi saran kepada Lee agar tulisannya ditranslate ke bahasa Korea sehingga bisa dibaca pria itu. Tak hanya Lee, netizen Indonesia juga ikut merasa geram dan menilai harus ikut berkomentar karena menyangkut rasa nasionalisme hingga pria yang Instagramnya kini tidak ada postingan itu pun meminta maaf dan menyebut cinta Indonesia. Hai pemirsa Rumpino Secret, kembali lagi bersama saya Kak Ros. Dan hari ini saya mau belusukan nih ke salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan untuk ngerumpi bareng salah satu public figure yang belum lama ini sempat dikabarkan terkena kasus narkoba untuk yang kedua kalinya. Seperti apa sih cerita selengkapnya? Yuk ikutin saya terus ya. Hai pemirsa, saya Kak Ros, kita ketemu lagi di acara Rumpino Secret. Hari ini spesial banget karena aku bertemu dengan Miley Cyrus yang selalu cetar. Apa kabar sih kamu? Hai kakak, alhamdulillah baik. Miley Cyrus, selebgram berusia 21 tahun yang merupakan keponakan Ashanti ini pada 21 November 2020 pernah ditangkap bersama teman yang baru dikenalnya di hotel kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Selatan atas kasus penggunaan narkoba dengan barang bukti 0,3 gram sabu dan alat hisap hingga direhabilitasi dan dinyatakan bebas pada 11 Januari 2021. Model yang bercita-cita go internasional ini akhir Februari lalu ditangkap untuk kedua kalinya dan setelah tes urin positif mengonsumsi benzodiazepin namun dibebaskan karena Miley mengonsumsi obat yang diresepkan dokter untuk mengatasi depresi. Selama rehabilitasi, Miley merasa hidupnya lebih teratur, bahkan berat badannya naik hingga 5 kg. Seperti apa pengalaman Miley Cyrus saat terjerat narkoba? Dan benarkah Miley kini lebih selektif dalam berteman dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpino Secret. Alhamdulillah baik. Milen, ini aku tanya kabar yang terbaru aja deh. Kamu kemarin dikabarkan diamankan lagi gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kamu ceritain apa sih yang terjadi pada saat itu tuh, kamu lagi apa, kenapa, ada apa gitu? Ya kebetulan aku ada lagi di salah satu kafe daerah Senopati dan kebetulan emang ada razia protokol kesehatan di sana dan kebetulan aku emang ada di sana gitu. Cuman nggak sama teman-teman, tapi sama teman-teman di teman-teman sana. biasa? Iya. Ketemu sama teman-teman di sana dan kebetulan emang ada tes urin juga untuk semua orang ya, bukan aku doang. Dan kebetulan pas tes urin itu ya karena aku kan juga maksudnya nggak membawa apa-apa, tidak memakai lagi atau gimana pun, aku akhirnya ya udah dengan pedenya aku ngasih itu tes urin, tapi hasilnya itu positif kemarin. Nah, positifnya itu positif benzo. Benzo itu adalah obat yang kemarin aku tuh masih ada rekam medisnya dan emang aku disuruh minum obat itu karena untuk menurunkan anti depresan aku dan kecemasan gitu. Jadi kan ketika ada berita kan, wah Milen tertangkap lagi gitu, itu kan orang langsung Iya banyak banget yang mikirnya, mikir. waduh kena lagi nih gitu. Karena itu mengundang juga komentar-komentar yang apa ya, tidak Tidak baik. mendukung, tidak mendukung. Padahal sebenarnya
Bener nggak sih yang oh Milen pakai lagi nih? Padahal gitu. emang sebenarnya aku tidak memakai lagi karena di situ sempat sedih juga sih. Maksudnya diberitakan di luar tuh banyak media yang simpang siur karena beritanya tuh kenapa sih Kamilan pakai lagi? Kenapa sih Kamilan gini? Padahal emang aku tidak memakai apapun. Padahal emang aku tidak memakai apapun. Gitu. Sedangkan aku pun juga tidak membawa barang bukti apapun gitu. Jadi itu positifnya adalah kandungannya benzo dari memang obat-obatan yang memang diresepkan ya. Diresepkan oleh dokter. Karena depresi kan katanya. Tuh ada juga artikel ketika keluarga tahu bahwa kamu positifnya benzo, jadi keluarga nggak kaget juga karena yaitu memang obat-obatan yang kamu konsumsi katanya karena mengalami depresi. Apa sih sebenarnya itu kenapa sih kamu sampai Sebenarnya apa sih yang kalau kamu alami Milen gitu? Kalau mengalami depresi pasti dengan kasus aku yang pertama, yang aku ketangkap pertama itu, aku merasa emang cukup sekali di umur hidup aku gitu. Sekali di- Dan aku emang tidak mau mengulanginya gitu. Cuman dengan masih sampai detik ini pun, aku kemana-mana, aku masih ada trauma. Trauma. Trauma itu yang membuat aku ketemu sama orang itu lebih insecure dan lebih nggak pede gitu. Cuman ya gimana pun ya kita harus karena di dunia entertain ya harus ya Keluar happy ya gitu. Cuman ya tapi ya dengan bimbingan selalu dengan keluarga gitu Ya perginya kamu pokoknya sekarang kemana-mana sama sama kamu. kakak. Dan itu sebenarnya yang kamu sempat ya kesedihan, trauma itu karena itu ya memikirkan keluarga. Betul? Iya, aku mikirin mama karena kan ya maksudnya mama juga pasti kan dengar berita itu lagi kayak loh deh kok masuk lagi. Maksudnya pasti sedih lah namanya orang tua kan. Terus gimana? Waktu pada saat kejadian yang kedua ya, keluarga gimana kamu menghubungi mama tuh mama gimana waktu itu? Awalnya aku itu langsung karena aku boleh kan maksudnya megang HP itu untuk konfirmasi. Ma, aku di Polda nih ke kakak juga gitu. Terus akhirnya, loh kenapa? Ketangkap lagi. Kamu habis dari mana sih waktu itu? Aku habis kelar syuting waktu itu. Oh, kelas syuting. Iya. Gak sama kakak kamu, kan katanya kakak kamu Jadi waktu itu aku di drop karena aku kan maksudnya mau makan sama asistenku, teman. Ya udah kebetulan kakakku ada kepentingan di luar. Jadi aku tadi dijemput lagi di dalam. Oh, sebenarnya kayak gitu ceritanya. Oke, Milen boleh cerita nggak sih bahwa kan kamu bilang penangkapan yang pertama gitu ya, itu kan pertama kali banyak hal berkecamuk ya kan, penyesalan, sedih, khawatir mama gimana, kakak gimana, keluarga gimana gitu ya. Boleh cerita nggak sih pada saat itu masa-masa terberat kamu itu apa yang kamu rasakan, kamu alami? Masa-masa terberat aku yang waktu itu aku alamin ya nggak nyangka sih. Maksudnya ya mungkin cobaan dari Tuhan aku harus selama ini ya, tapi mungkin di sisi lain aku nggak kuat sebenarnya. Pada saat kalau ada video penangkapan yang pertama ya gitu kan, lihat kan kamu dengan baju biru masih kelihatan lebih kurus dari kamu kayak apa ya? Apa sih yang pada saat penggerebekan itu kan kita ngeliatnya kayak kok Milen kayak senyum aja kayak yang gitu. Itu apa sebenarnya yang sedang berkecamuk di kamu? Masih kaget kah? Masih memproses informasi atau? Masih shock sih pasti, trauma dan shock pasti. Cuman ya mau gimana gitu, yang penting aku kooperatif aja dengan pihak kepolisian, dengan pihak semuanya gitu. Ngasih senyum gitu, itu senyum apa? Senyum karena senyum nggak sadar sih lebih tepatnya. Senyum nggak sadar? Iya, Maksudnya nggak sadar karena masih kayak masih ada fly-nya. oh I see. Kejadian yang pertama ketika kamu diamankan itu pun membuat kamu depresi dan sedih juga. Iya, depresi. Lalu ada kejadian yang kedua yang dimana komentar orang lebih jahat ke kamu gitu. Kamu makin sedih. Makin sedih dan makin mengurung diri untuk di rumah saja. Itu yang berubah dari Milen. Iya, lebih maksudnya lebih mikir apa ya? Kalau dibilang sedih banget gitu, karena ya maksudnya di umur aku yang sekarang dengan hal kejadian seperti itu kan nggak semua orang kuat gitu. Dan aku kerjaan juga banyak yang cancel, banyak yang pro dan kontra gitu. Itu sih yang disedihin. Jadi yang paling kamu buat sedih itu karena hujatan orang itu mau merasa Hujatan semua. hujatan semua. Walaupun orang itu nggak kamu kenal.
Enggak. Soalnya kan di media kayak ini tutup semua gara-gara aku. Aku juga bacanya kan, aku kan yang biasa dengan berita di luar sana yang aku nggak peduli gitu. Cuman di sisi lain, aku mikir kayak, kok kenapa kayak gini gitu. Kayak di luar sana sekarang kok aku keluar, udah keluar, kok lo ketangkap lagi. Jadi bukannya kayak semangat ya atau apa, enggak gitu. Itu. Terus apa sih yang kamu khawatirkan, Milen? Kamu sedih, ada nggak yang kamu takutkan, khawatirkan tentang diri kamu di masa depan dengan stigma orang, dengan hujatan orang, dengan kejadian yang kedua ini? Ya aku udah takut untuk sekarang, kayak maksudnya aku mikir kayak aku bisa kayak jadi orang yang maksudnya dipandang lagi image-nya, karena image itu kan dia jelek banget, apalagi masalah narkoba gitu. Kita pernah wawancara dulu Milen ya, zaman dulu. Ya, pokoknya Milen akan buktiin sama keluarga Milen bisa sukses. Buat papa juga buktiin. Yang penting doa Milen nggak putus buat papa. Dan sukses itu kalau Milen, menurut Milen, sukses itu kalau Milen sudah mencapai apa? Kalau aku bilang sih, kok ya maksudnya Milen pengen bikin sukses itu adalah mencari duit yang banyak, bisa membahagiakan mama, keluarga lainnya. Udah sih itu aja. Dan bikin bagus nama Milen lagi. Bikin bagus nama Milen lagi. Yes. Nah, sekarang jelek. Ya kan jelek, sempat kejadian-kejadian apa, tragedi-tragedi apa yang lalu. Yang mana yang paling penting dari cari uang, bahagiain mama, dan bikin bagus nama Milen? Yang pertama pasti membuat bagus nama aku, dan kedua mama. Kalau misalkan kerjaan ya, kalau kadang gini, aku bilang pro dan kontra itu makanya banyak, kayak kemarin tuh banyak banget kerjaan aku yang ke-cancel dan tiba-tiba harus refund, dan kebayang gak sih Kak dengan maksudnya aku tuh bingung jelasinnya ke orang tuh apa gitu kan, banyak yang simpang siur soalnya. Katanya kamu waktu pas kejadian yang kedua itu sebenarnya kamu mau buka beauty bar kamu? Iya, aku kemarin tanggal 1 seharusnya aku buka beauty bar aku, karena kebetulan ada pas di dalam jadi nggak bisa keluar, jadi aku cancel semua. Padahal apa? Ke-cancel semua gara-gara aku kemarin kasus kedua, padahal aku udah siapin semua itu di hari tanggal 1. Siapin semua tuh siapin apa? Udah ada apa? Udah pesan Undangan, orang-orangnya, terus kayak catering apa semua gitu. Semua apa? Okay. Milen, kamu kalau lihat foto itu, Aduh, itu adalah gimana ya, hal yang semua orang nangis juga, bukan aku aja. Aku menangis pun sampai sekarang gitu. sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa yang kamu lihat ketika lihat itu? Apa yang ada di kepala kamu? Yang ada di kepala aku hanya sekarang sedih. Sedih dan trauma gitu. Trauma. Yang buat kamu paling trauma tuh kalau mengingat apa? Mengingat foto itu, ngelihat kayak pakai baju orange, pakai apa semua, benar-benar kayak nggak nyangka, dan masih sedih aja, berduka gitu. Berduka. Yang membuat kamu paling sedih apa? Karena kamu merasa kehilangan atau apa? Apa yang hilang dari Milen? Yang membuat aku sedih itu karena pertama di hidup aku. Pertama Pertama kali mengalami di hidup. apa? Mengalami hancur. Bukan Milen yang dulu, udah pokoknya semua dipikirkan. Semua Iya, dipikirkan. sampai aku nggak bisa menjelaskan bahwa itu di sisi itu tuh orang yang dimana harus bersiap lihat semua orang, kamera, cibiran, itu aku nggak bisa, kayak aduh nggak bisa gitu. Cuman ya gimana, aku menjalankan dengan ikhlas, ya nggak bisa paksa. Teman media, saya sangat meminta maaf untuk keluarga saya, mama, adik saya, dan keluarga besar saya, dan teman-teman yang saya mencintai. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhi narkoba. Terima kasih. Jadi ketika melihat foto itu, kamu mengingat kembali bahwa kamu yang sedang sedih, sedang malu mungkin, merasa mengecewakan orang tua, harus menghadapi kamera, sinar lampu, pertanyaan-pertanyaan, cibiran-cibiran. Itu trauma kamu. Itu trauma. Yang paling berat itu. Yang paling berat dalam hidup. Ketika kamu harus menghadapi kamera di saat kamu pakai baju orange dan dalam keadaan terpuruk, sedih. Itu traumanya. Trauma. Sekarang lihat lampu-lampu kamera ini. Ya makanya nih aku sekarang kayak keringetan, jadi masih keringetan panik gitu. Oh itu. Lihat lampu kamera ini begitu masih. Iya, karena bukannya apa ya, kayak nggak apa-apa kan sambil ngelawak. Iya, ini benar-benar keringetnya parah banget. Padahal aku
efek trauma dari situ. Kemarin dokter bilang, Milan kalau misalkan mau ini ke psikiater lagi aja, karena biar kamu nggak cemas, nggak apa. Jadi kamu ini sambil ngobrol sama aku nih sambil cemas? Cemasnya bukan karena apa, karena masih ngerasa trauma itu kayak lihat semua gini-gini dan kamera tuh banyak banget kemarin. Apalagi pas press conference itu kan rame. Rame, orang ngomong Iya, gitu. Milan gini-gini, aduh. Ya sabar gitu. Ada nggak sih pertanyaan yang terlontar gitu yang membuat kamu tuh sakit banget gitu waktu itu? Kalau sakit banget pasti ada, cuman Apa ingat nggak pertanyaan apa? Kenapa sih lu nggak masuk ke ini apa penjara laki-laki? Dalam hati tuh ya gimana ya, nggak bisa untuk ngomong. Ya udahlah, biar denger aja gitu. Itu Rasain kamu gini-gini, ntar kamu hati-hati ya, ntar kena HIV gini-gini. Udah banyak hal gitu yang aku takutin. dan ini masih keringetannya Milen ini bukan karena panas, saya nggak keringetan. Iya, aku ini karena panik dan jujur, maksudnya biar orang semua tahu bahwa aku tuh panik beneran, bukannya panik dibuat-buat, bukan. Karena emang masih ada rasa trauma dan depresi gitu. Jadi kalau kamu misalnya syuting biasa gitu, nggak apa-apa tapi beda. Kalau syuting biasa nggak apa-apa, tapi tetap aku keringat karena masih ada rasa paniknya. Paniknya itu kan masih kayak kepukul. Ketika kita di dalam tuh masih bangun, ini tempatnya ini gitu. Jadi masih ada rasa itu. Di rumah pun juga sama. Aku setiap tidur, padahal AC udah nyala, tetap keringetan karena masih cemas. Dan bangun kayak gitu. Nih, kalau kamu melihat ini, Apa? almarhum, Papa. apa yang ketika kamu melihat foto ini lagi gitu, atau mengingat sosok almarhum gitu,